firman-Mu, berkati hamba-Mu, berkati kami semua, sehingga apa yang kami baca dan renungkan sungguh-sungguh menjadi rema, menjadi kuat bagi segenap hidup kami. Hamba-Mu yang berdiri atas nama Engkau, menyampaikan firman-Mu untuk kami semua. Tuhan beri hikmat, rifat yang berasal daripada Tuhan. Karena hamba terbatas, manusia yang penuh salah dan dosa. Tapi Engkau Tuhan tidak pernah terbatas. Kuasa-Mu dari dulu sampai sekarang tidak berubah untuk terus menjadi kuat dalam hidup kami, menjadi rema dan petunjuk bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan membaca beberapa ayat firman Tuhan yang saya pilih buat saya dan saudara di pagi ini, yang terambil di dalam 1 Petrus pada pasalnya yang kelima, pada ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Sekali lagi 1 Petrus pada pasalnya yang kelima, ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Judul perikop pembacaan firman Tuhan adalah Gembalakanlah Domba Allah. Pada hitungan yang ketiga, kita baca firman Tuhan ini bersama-sama, mulai dari ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Sekali lagi 1 Petrus pada pasalnya yang kelima, ayat 6 sampai 11. 1, 2, 3. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu kepada Kristus, kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan menumbuhkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Baik saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tentunya terus bersyukur sebab Tuhan baik bagi hidup saya dan saudara. Nah, pagi hari ini lewat pembacaan firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11 ini, saya memberikan satu judul khotbah sebagai tema perenungan kita di pagi hari ini, yakni cara memenangkan kehidupan. Sekali lagi, cara memenangkan kehidupan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara tentunya sangat-sangat sadar kalau kita sangat terbatas dalam segala hal. Sekali lagi, saya dan saudara pasti sadar, kita tahu persis bahwa saya dan saudara itu sangat terbatas dalam segala hal. Dan karena sangat-sangat terbatas, kita membutuhkan penolong yang tentunya lebih hebat dari kita sendiri. Kehebatannya melebihi dari ketidakberdayaan kita, kalau saya mau katakan demikian. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kalau kita membutuhkan pertolongan dan permohonan bantuan itu, kita minta kepada sesama kita manusia, tentunya kita yang juga terbatas, pasti sesama kita pun, sesama manusia pun pasti terbatas. Walaupun kita harus menyadari sesama manusia, setiap individu, setiap manusia punya kelebihan dan pasti punya kekurangan. Dan
Mungkin yang kurang pada saya, yang kurang pada diri Anda, lebih pada yang lain. Tapi lebih di saya, kurang di yang lain. Nah, itulah keterbatasan kita. Nah, makanya saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi manusia terbatas. Nah, ketika hal ini, tentunya kita harus mencari sesuatu yang tidak terbatas, lebih daripada saya dan saudara. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan sebagai orang percaya, orang Kristen, saya dan saudara sepakat bahwa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kita percayai dengan iman kita kepadanya, Tuhan dan Allah yang kita sembah itu, Dia tidak terbatas. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kita mengakui Dia, Yesus Kristus adalah Tuhan sekaligus sebagai Allah. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia yang kita akui dengan gelar Immanuel, Dia yang kita akui sebagai Alfa dan Omega, dan Dia yang kita akui sebagai firman yang hidup. Firman yang menghidupi saya dan saudara terus menerus hari lepas hari. Dia tidak pernah terbatas. Nah, saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus, makanya di dalam pembacaan tadi, di ayat yang ke-6 dari 1 Petrus 5 ini firman Tuhan berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Nah, saudaraku, firman bilang ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena kita tidak mampu, Tuhan di dalam kuasanya memampukan kita. Tuhan di dalam kuasanya berkuasa untuk memampukan kita. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan melalui nats ini kita diingatkan untuk menjalani kehidupan ini tidak digoyahkan atau tidak dikalahkan oleh iblis. Karena kita harus mempercayai bahwa Tuhan lebih besar dari kuasa apapun. Walaupun kata firman Tuhan ini, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa untuk ditelan. Dan firman Tuhan jelas mengatakan mangsa yang dia cari itu bukan apa, tapi orang. Kata firman Tuhan jelas-jelas itu katakan orang. Nah, di dalam ayat 8 sana dikatakan, sadar dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, saudaraku, untuk dapat memenangkan hal ini, untuk kita tetap kuat dan tegar, seperti apa kita memenangkan kehidupan ini di dalam kondisi seperti ini? Ada dua hal yang harus kita perhatikan dalam memenangkan kehidupan ini. Agar kita menang dalam kehidupan ini yang penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan, seperti yang saya katakan, seperti iblis yang lawan kita. Iblis itu setiap saat seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa untuk ditelannya. Nah, yang pertama, agar kita memenangkan kehidupan ini, yang pertama adalah tidak meremehkan kuasa Tuhan. Yang pertama, sekali lagi, kita tidak meremehkan kuasa Tuhan. Sebagaimana yang kita baca tadi di ayat yang ke-6. Di sana firman Tuhan berkata, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa kalau rendahkanlah dirimu berarti kita tidak bisa apa-apa. Nah, merendahkan diri, kata firman Tuhan, di dalam Tuhan. Karena memang Tuhan yang mampu mengatasi iblis bisa lari dari hidup saya dan saudara
ketika kita mengandalkan Tuhan, beriman kepada Tuhan. Sebab saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jika dengan ego kita mencoba untuk memperhatikan kekayaan kita, mungkin keberadaan kita, kepintaran kita sering ini yang membuat kita terlena. Dan manusia kalau sudah kaya, pintar dan sebagainya, seringkali dia merasa saya tidak butuh Tuhan. Dan itu kenyataannya. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen, kita menyadari gelar kita apapun, kita tidak mengandalkan ego kita dan kepintaran kita. Kita tahu kita harus rendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan, karena Dia memang yang lebih kuat dari hidup kita. Kita tidak sekuat seperti Yesus. Yesus dicobai, tapi Dia tidak berbuat dosa. Tapi manusia dalam kondisi-kondisi seperti itu justru rawan untuk jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, bahkan jatuh sampai meninggalkan Tuhan. Tapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, makanya kita jangan sekali-sekali seperti orang-orang pintar, seperti yang saya katakan tadi, orang-orang kaya dan orang berpangkat, meremehkan kuasa Tuhan karena rasa sudah bisa hidup dengan enak, bisa segala macam hal, sehingga meremehkan kuasa Tuhan. Tapi saya dan saudara percaya Tuhan Yesus Kristus berkuasa penuh di sorga dan di bumi. Kita tidak boleh sekali-sekali seperti orang lain yang lupa diri, bahwa ketika saya memiliki segala sesuatu itu perjuangan saya sendiri. Tidak, saudara. Semua karena anugerah Tuhan. Karena sekali lagi Tuhan yang memberikan napas hidup. Kalau Tuhan memberikan kesempatan napas hidup, berarti kasih karunia. Kita bisa dapat segala macam. Tapi kalau Tuhan sudah ambil napas hidup itu, apa yang kita bisa lakukan? Nah, manusia yang percaya, orang Kristen sungguh menyadari itu. Makanya ego kita jauhkan dari diri kita untuk kita lebih dari segala-galanya. Tapi tidak, Tuhan lebih dari segala-galanya dalam hidup kita. Nah, saudaraku, ketika ini ada dalam hidup saya dan saudara, iblis pun gentar bagi kita. Tapi kalau kita mengandalkan kepintaran kita, mengandalkan karena kita kaya dan segala macam, saudaraku, inilah yang menjadi senjata iblis untuk menyerang orang-orang yang, karena dia tahu orang-orang ini beriman setengah-setengah kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, ketika kesombongan, keangkuhan, kita merasa kita lebih hebat, sesungguhnya kita sedang membuat malapetaka itu mendekat dalam hidup kita. Karena itu menjadi salah satu jalan iblis untuk memperdaya kita. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti kalau kita perhatikan bagaimana Adam jatuh ke dalam dosa. Adam jatuh ke dalam dosa karena dengan cerdiknya si penggoda itu berkata di dalam Kejadian 3 ayat 5, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan jahat. Bayangkan Iblis bilang begitu. Tidak, kalau kau makan itu matamu terbuka dan kuasamu, dia bilang begitu, sama seperti Tuhan. Makanya manusia tergoda. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, begitupun waktu mereka, orang-orang Israel waktu itu mau mendirikan menara Babel. Di sana dikatakan di ayat 4, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak seluruh bumi. Cari nama maksudnya ya kami bisa membangun menara sampai ke langit. Itulah ego manusia. Itulah kesombongan manusia. Membangun katanya menara itu sampai ke langit.
supaya kami bisa, kata firman Tuhan dikatakan, marilah kita cari nama. Ini berarti kita membesarkan diri kita lebih daripada Tuhan. Makanya Tuhan tidak menghendaki itu, dan Tuhan cerai-beraikan mereka. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, ketika kita memiliki banyak hal, bukan berarti kita membentangkan diri sendiri, menonjolkan ego kita bahwa kita hebat. Seperti yang saya katakan, kejadian pada mereka yang mau membangun menara Babel itu, mereka dengan semangatnya, mereka mau cari nama, kata firman Tuhan, mau menunjukkan kehebatan mereka. Tapi tidak, saudaraku. Di dalam firman Tuhan berkata, ketika kita meninggikan diri, malah kita direndahkan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita, janganlah kita memposisikan diri kita sampai seperti itu. Karena kalau sudah demikian, itu yang saya katakan, sepertinya kita tidak butuh Tuhan lagi. Padahal saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat 11 dari pembacaan ini sangat jelas bilang, Tuhan yang mempunyai kuasa dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Nah, saudaraku, dan hal yang kedua yang harus kita perhatikan dalam memenangkan kehidupan ini, agar kita terus setia di dalam Tuhan, dalam memenangkan kehidupan ini yang penuh dengan tantangan, yang kedua adalah tidak serius pada yang kekal, malah serius pada yang hanya sebentar. Tidak serius pada yang kekal, malah serius yang pada sebentar. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Berarti memang kita tidak bisa apa-apa. Dalam hal saja melakukan, kita sudah khawatir. Dalam hal kita itu kita merasa kita terbatas. Makanya firman Tuhan bilang, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, supaya Tuhan bertindak. Itu berarti memang kita tidak mampu. Makanya saudara, firman Tuhan bilang, jangan kita serius pada yang sementara, tapi seriuslah pada yang kekal. Nah, saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita, seperti yang saya katakan, kita tidak bisa menghindari penderitaan, pencobaan, dan berbagai macam yang ada di dalam kehidupan kita. Karena itulah jalan yang harus kita lalui hari lepas hari. Tapi bagaimana kita tetap kuat di dalam Tuhan? Bagaimana kita tetap bertahan di dalam setiap pergumulan kita yang datang silih berganti? Kita harus ingat bahwa kita memiliki Allah yang memberikan kekuatan dan jalan untuk tetap kita bertahan. Tuhan adalah kekuatan dan Tuhan adalah jalan untuk kita tetap bertahan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika demikian, iblis tidak memperdaya kita, karena kepercayaan kita kepada Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu walaupun ada iblis. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kondisi ini kita harus percaya iblis tidak akan semena-mena merendahkan kita, karena iman kita teguh di dalam Tuhan. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita, karena banyak orang yang karena sudah sukses memiliki segala macam hal dan akhirnya lari daripada Tuhan dan tidak mengendalikan diri. Banyak yang mati bunuh diri, putus asa, padahal orang-orang hebat. Kalau kita bisa baca-baca berita, baca-baca kejadian-kejadian masa lalu, banyak artis, orang-orang kaya begitu, bunuh diri hanya karena pikiran dia yang menekan jiwanya, tidak mencari tempat untuk meneduhkan diri, karena mengandalkan egonya, mengandalkan kekayaannya,
akhirnya mati binasa. Padahal banyak orang Kristen. Tapi kalau orang Kristen sejati, dia percaya di dalam Tuhan, dia akan diberi kekuatan. Dalam kelemahan, dalam kondisi apapun, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa dimampukan, disanggupkan. Karena dua, dia adalah Tuhan yang adil, dia Tuhan penuntun hidup yang saya dan saudara. Kata firman Tuhan, dia Immanuel, menyertai saya dan saudara sampai selama-lama. Itu janji firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, mari kita ambil, kita jangan biarkan kita merasa masalah itu lebih besar daripada Tuhan kita. Tapi kita harus percaya Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Ketika iman kita seperti itu, saya percaya kita mampu melewati segala persoalan dalam hidup kita. Kita tidak boleh mengecilkan Tuhan di dalam diri kita. Kita harus percaya masalah boleh besar, tapi Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Kita menyerahkan segala khawatir kita kepada Tuhan, karena memang kita tidak sanggup. Tapi Tuhan bilang, di dalam kelemahan mula kuasaku nyata, kata firman Tuhan. Dan kita harus mempercayai itu, bahwa Tuhan ada di dalam setiap masalah hidup saya dan saudara. Ayat 10 bilang, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika. Kita lihat bahwa Tuhan bilang apa? Dia akan meneguhkan, menguatkan, mengokohkan di dalam penderitaan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan sekali lagi ayat 11 itu bilang apa? Kuasanya dulu sekarang tidak berubah. Dan itu kita percaya sampai saat ini. Kuasa Tuhan tidak berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Bahwa dia tetap Allah, ia yang mempunyai kuasa di bumi dan surga. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang saya bisa bagikan buat saya dan saudara di pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang mempunyai firman menguatkan saya dan saudara, bahwa di dalam merendahkan diri di hadapan Tuhan, kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita. Kita jangan merasa masalah lebih besar daripada Tuhan kita, tapi Tuhan kita lebih besar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memimpin, Tuhan terus memelihara hidup saya dan saudara yang senantiasa percaya dan mengandalkan Tuhan. Kita sebelum datang pada pokok-pokok doa, kita akan menyanyi